Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara anggota Jemaat dan simpatisan yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya melalui ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin disegarkan dan dikuatkan. Pokok-pokok watak Jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Kelas katekisasi, baptis atau CD akan dimulai pada bulan April ini. Saudara yang berminat ikut dipersilakan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Pertemuan pertama untuk seluruh peserta akan diadakan pada hari Selasa 25 April pukul 18 bertempat di gedung pertemuan Ibrani. Telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. Pada tanggal 11 April yang lalu di Jakarta, Ibu Sri Sabarini Supardi, wilayah 5, dan telah dikremasikan pada tanggal 12 April di Tangerang. Pada tanggal 12 April yang lalu di Jakarta, Ibu Serevina Tobing Boruhuta Barat, wilayah 11, dan telah dimakamkan pada tanggal 13 April di Jakarta. Pada tanggal 14 April yang lalu di Jakarta, Ibu Morlanim Saragi, wilayah 2, dan telah dimakamkan pada tanggal 15 April di Jakarta. Mohon doa Bapak, Ibu, Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Dalam sepekan mendatang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis dan pengurus komisi dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di komplek gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. 4. Ada ralat di liturgi pada halaman kedua. Pada lagu Bagimu Damai Sejahtera tertulis SL, seharusnya dinyanyikan oleh seluruh jemaat. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menonaktifkan telepon genggam selama ibadah berlangsung dan memusatkan perhatian pada ibadah kita kepada Tuhan. Dalam rangka Paskah, firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Titus Gunawan. Kamu melihat Yesus? Apakah kamu melihat Yesus? berkata ku miliknya.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Ibadah Paskah ini berlangsung di dalam pertolongan Bapa Pencipta langit dan bumi, Anak Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu
Kristus telah bangkit, kuasa dosa dikalahkannya. Oleh karena itu kita jangan takut. Kematian tidak mampu menguasainya. Oleh karena itu kita jangan takut. Kekhawatiran dan kesedihan dihapuskan olehnya. Oleh karena itu kita jangan takut. Ketakutan dan kematian sesungguhnya adalah bagian dari hidup. Oleh karena itu kita jangan takut. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan hidup bahwa kita dapat melewati semua hal itu. Oleh karena itu kita jangan takut. Bangkit, berjalanlah, dan katakan kepada setiap orang, kebangkitan Kristus memberi kita semangat, kepercayaan diri, ketangguhan, dan pengharapan. Maka sekarang, dengan kepala tegak dan suara lantang, kita katakan sambil kita berdiri, Kristus bangkit, bagi kita bangkit. Beyond the tomb is life.
Mari kita berdoa. Kristus, Engkau sudah bangkit. Sore ini kami bersama-sama datang untuk beribadah dan merayakan Kristus yang bangkit dan hidup itu. Namun Engkau Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati dan hidup setiap kami. Dan tidak ada seorang pun yang tersembunyi di hadapan. Biarlah Engkau berkenan yang hadir tengah-tengah kebaktian ini, menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada seorang pun yang hadir di tengah-tengah kebaktian Paskah ini pulang dengan sia-sia. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan berkarya menyampaikan sabda Tuhan, sehingga benar-benar dimeteraikan di dalam hati dan jiwa kami. Firman-Mu yang hidup itu kiranya berkenan mengalir di dalam hati dan hidup kami, dan benar-benar memberikan kehidupan yang baru, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, dengan semangat, dengan keyakinan bahwa ada karya-karya Tuhan yang harus kami lakukan. Untuk itulah ya Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, kami memohon kepadamu, berfirmanlah Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat ia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat Paskah. Saudara-saudara, ada seorang bapak yang masih muda. Saat ketika hari Minggu, orang-orang Kristen datang ke gereja untuk merayakan Paskah. Istri dan anak-anaknya datang mengajaknya untuk ikut ke gereja. Bapak ini menolak. Dan dia berkata, "Untuk apa?" Istrinya mengatakan, "Yesus bangkit. Yesus hidup." Bapak ini mengatakan, "Dari dulu aku tahu. Setiap tahun aku juga yakin. Kristus bangkit, Kristus hidup. Tapi apa artinya untuk aku? Setiap hari aku dalam perjalanan hidup bekerja untuk membiayai hidup keluarga ini. Ternyata sampai hari ini aku masih gagal. Aku tidak bisa memberikan kesejahteraan untuk kalian. Untuk apa lagi aku akan menyanyikan Yesus bangkit, Kristus hidup? Ternyata aku tidak mengalami perubahan apa-apa." Anaknya mengajak ayahnya dan berkata, "Ayah, di dunia ini kita tidak punya pegangan siapa-siapa. Kiranya ayah datang di tengah-tengah kebaktian Paskah. Percaya bahwa Yesus itu sungguh hidup, ayah." Ayah itu menangis dan berkata kepada anaknya, "Bukan aku tidak percaya. Aku sudah mempercayainya dari dulu. Dan aku meyakininya dari dulu. Tapi apa yang kau lihat? Ayahmu tidak lebih dari pecundang dibandingkan dengan orang-orang lain." Saudara-saudara, mungkin pada malam ini, ketika saudara datang di tengah-tengah kebaktian Paskah ini, ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati saudara. Karena ketika saudara datang ke gereja ini, saudara masih punya beban-beban hidup yang tidak mudah. Persoalan-persoalan yang belum selesai dipecahkan. Masalah-masalah yang selama ini mengganjal kehidupan Bapak Ibu. Dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Dan saudara tidak tahu bagaimana keyakinan dan kepercayaan iman kepada Yesus yang hidup dan bangkit itu sungguh-sungguh mempunyai arti yang merubah hidup saudara. Di satu pihak saudara mengatakan Yesus hidup, Yesus bangkit. Di satu pihak hatimu gelisah, hatimu khawatir, hatimu takut, hatimu gemetar, hatimu tidak punya masa depan, dan engkau tidak tahu kemana engkau harus melangkah. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus bangkit, maka aku pun bangkit. Kristus bangkit, maka saudara pun bangkit. Biarlah setiap kita akan bersama-sama mengucapkan tema ini bersama-sama. Kristus bangkit,
maka aku bangkit. Kita membacakannya dengan lebih keras dan tegas. Kristus bangkit, maka aku bangkit. Biarlah ini menjadi pesan bagi saya dan saudara. Kristus bangkit, maka aku bangkit. Dan inilah pesan yang akan merubah masa depan perjalanan hidup kita. Apapun kenyataannya, seberapapun sesulitnya yang engkau hadapi, selemah apapun, setidak berdaya apapun, saudara, sekecewa apapun yang kau alami, Kristus bangkit, maka aku bangkit. Inilah pesan di dalam kebaktian Paskah sore ini. Bagaimana kita akan memulainya? Peristiwa yang kita baca dalam Alkitab menceritakan sebuah kenyataan. Ada perempuan-perempuan yang bernama Maria. Dia sungguh datang dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kekecewaan. Orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat menjadi andalan, yang bernama Yesus. Yang dia lihat, dia saksikan, dia imani, bisa sanggup menyelesaikan banyak hal, bahkan melakukan banyak mujizat. Sekarang dia mati. Pernahkah saudara mengalami suatu suasana batin? Orang yang paling engkau cintai, orang yang paling engkau harapkan, orang yang sangat-sangat engkau andalkan, tiba-tiba tidak ada lagi. Sesudah itu mereka datang untuk bernostalgia dan ingin memberikan minyak-minyak, rempah-rempah di mayat Yesus. Mereka datang bersiara di makam itu. Untuk apa? Untuk menangis. Untuk apa? Untuk meratap. Untuk apa? Menumpahkan isi hati kesedihannya. Kenapa engkau harus meninggal? Sampai dikubur, bertambah juga kesedihan itu. Ternyata mayatnya enggak ada. Bisakah saudara membayangkan? Orang yang sangat saudara sayangi, saudara andalkan, saudara sungguh-sungguh kagumi, ternyata mendadak dia meninggal. Dan kemudian saudara datang untuk berziarah di makamnya, dan makamnya terbongkar dan tidak ada isinya, tidak ada mayatnya. Saudara, di saat seperti itulah gempa bumi terjadi. Sudah kecewa, sudah kehilangan, sudah tidak punya pegangan, sudah mengalami kesedihan yang mendalam, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Sekarang mendadak mengalami gempa bumi yang dahsyat, yang mendadak. Saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain itu saat menghadapi suasana semacam itu. Antara sedih, khawatir, takut, dan tidak terungkapkan. Tidak ada yang sisa di dalam batin. Di saat seperti itulah mereka melihat malaikat yang dari Tuhan bersabda kepada mereka, "Jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Saudara-saudara, Kristus bangkit, maka aku pun bangkit. Dimulai dari peristiwa perempuan-perempuan ini di dalam peristiwa di dalam kuburan Yesus. Sampai titik nadir,
ketika mereka tidak punya tersisa sedikit apapun kecuali suasana hati, pikiran, dan diri yang dibungkus dengan khawatir, kecewa, takut, gelisah, tidak punya pengharapan, tidak punya pegangan, dan sungguh-sungguh menyakitkan itu. Firman Tuhan, kalimat Tuhan melalui malaikat itulah yang merubah mereka bangkit. Apa maknanya? Saudara-saudaraku, mereka datang dari rumah membawa rempah-rempah untuk meminyaki, merempah-rempahi mayat Yesus. Tapi setelah malaikat itu berbicara seperti itu, mereka berubah walaupun situasi, kondisi, dan keadaan seperti sama ketika mereka datang. Apa maknanya? Saudara-saudara, Kristus bangkit, maka aku bangkit. Harus dimulai bahwa fokus pikiran dan tujuan hidup kita ke depan, bukan ke belakang. Maria datang ke kubur Yesus untuk bernostalgia, untuk menangis, untuk mengenang, untuk mengingat Yesus luar biasa. Yesus baik, Yesus hebat, Yesus melakukan mujizat, Yesus penuh dengan cinta kasih. Yesus yang hebat dan luar biasa itu ternyata mati. Sayang. Tetapi kata-kata Tuhan melalui malaikat itu mengajak mereka, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Pergi dan katakan kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Kristus sungguh hidup. Kristus sungguh bangkit. Apapun yang saudara alami pada hari ini, saudara yakin saudara pasti bangkit kalau saudara mengarahkan hati dan pikiranmu ke depan. Setiap kita harus berkata, yang terbaik masih ada di depan. Karena Yesus hidup, Yesus bangkit, yang terbaik masih ada di depan. Tidak boleh kita larut hanya untuk mengenang, mengingat, bernostalgia tentang karya, tentang keajaiban, tentang kuasa, tentang kebesaran kasih Tuhan di masa lalu. Tetapi mari kita mengatakan, sesulit apapun hidup saya hari ini, seterpuruk apapun keadaan saya hari ini, seperti apapun kondisi pekerjaan saya hari ini, seperti dalam keadaan apapun rumah tangga saya hari ini, yang terbaik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk pekerjaan saya, untuk hidup saya, dan untuk masa depan seluruh keluarga saya masih ada di depan. Karena Yesus bangkit. Tidak boleh kita berhenti dan berkata, sudah cukup, capek. Enggak. Saudara-saudaraku, Kristus bangkit. Yang terbaik masih ada di depan. Percayakah saudara bahwa kuasa kebangkitan Yesus, rancangan kebangkitan Yesus untuk saudara, di depan, yang terbaik masih di depan. Bagi saudara-saudara yang kecewa, bagi saudara-saudara yang putus asa, bagi saudara yang sudah terluka, seperti perempuan-perempuan yang dialami pada waktu itu, antara percaya dan antara tidak, mungkin saat ini itu yang ada di hati dan pikiran. Mungkin engkau akan mengatakan, sudah terlanjur, semua orang tidak mempercayai aku. Sudah terlanjur, semua orang tahu cacat celahku. Sudah terlanjur, semua orang tahu aibku. Sudah terlanjur, semua orang sudah memberikan stigma bahwa aku tidak bisa berhasil. Sudah terlanjur, aku terpuruk. Tidak. Yesus mati. Yesus bangkit khusus untuk saudara. Supaya tulang-tulang kering
yang sudah terserak itu menjadi pasukan yang kuat karena roh yang menghidupkan itu. Siapakah tulang-tulang kering itu? Siapakah yang terserak itu? Saya dan saudara. Yang Tuhan minta adalah engkau mau bangkit berdiri. Dan engkau mengatakan, apapun yang terjadi hari ini, yang terbaik yang Tuhan sediakan bagiku masih ada di depan. Yesus sudah bangkit untuk aku. Aku harus berdiri menuju ke sana. Yang kedua, Kristus bangkit, maka aku bangkit. Kalimat yang disampaikan malaikat kepada mereka merubah mereka. Di saat itu malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di kuburan. Ia tidak untuk diperingati. Dia bukan untuk diratap dan ditangisi. Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berada. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, hal yang kedua yang merubah Maria Magdalena dan Maria yang saat itu sedang terpuruk sehingga mereka bangkit kembali adalah mereka harus meninggalkan kuburan itu. Untuk pergi. Pergi untuk apa? Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kehilangan, dalam keadaan sungguh-sungguh hatinya hancur. Mereka harus pergi untuk menjadi saksi. Saksi Kristus. Mereka dalam keadaan terpuruk harus pergi untuk melakukan karya Tuhan. Ini aneh, saudara. Biasanya manusia itu berkata apa? Saya baru bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau saya semuanya sudah beres. Urusan rumah tangga beres, urusan pekerjaan beres, urusan hidup beres, saya baru bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Tidak. Kristus bangkit. Aku pun bangkit. Ketika aku sedang terpuruk, aku tidak sanggup, aku tidak berdaya, aku tidak mampu, aku bagaikan tulang-tulang kering. Di saat seperti itulah kita harus yakin bangkit dan berkata, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Aku harus bangkit. Aku harus memakai hidupku saat ini menjadi terang bagi Tuhan. Aku harus menjadi saksi Tuhan. Di dalam hidup ini, orang lain mau percaya, orang lain mau menerima, orang lain merespon dengan baik atau tidak, itu bukan urusan. Yang menjadi urusan adalah, saya tidak boleh berdiam, dan berdiam meratap menangis di dalam kuburan yang tidak punya masa depan. Saya harus menghapus air mata saya. Saya harus pergi untuk membuktikan kepada dunia dalam hidupku yang terpuruk, dalam kegagalanku, dalam hidup sebagai pecundang, dalam keadaan aku tidak berdaya. Aku tahu Yesus bangkit. Yesus yang bangkit itu menyuruh aku untuk pergi, menyuruh aku untuk menjadi saksi, menyuruh aku untuk menghasilkan buah. Disitulah saudara akan bangkit. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa Kristus bangkit, tapi kita terpuruk? Karena kita seringkali selalu berkumpul untuk mengeluh, bersungut-sungut, meratap, dan menangis. Kita seringkali merasa ringan dan lega ketika kita bersama dengan orang-orang yang senasib dengan kita, mulai membicarakan banyak
mulai mencari kambing hitam kepada siapapun, mulai menyalahkan siapapun, dan mulai mengeluh apapun. Kalau caranya seperti itu, Kristus bangkit, saudara tidak akan pernah mengalami kebangkitan Kristus. Perempuan-perempuan itu meninggalkan seluruh keranjang untuk meminyaki mayat Yesus. Sekarang dia pergi. Dengan sangat jelas dia pergi mencari murid-murid Yesus. Hanya mau mengatakan, Yesus sungguh bangkit. Saat ketika dia pergi, dia bangkit, dia tinggalkan cara hidup seperti itu. Dia patahkan seluruh masa lalu dan kemanusiaan dia. Mereka pergi, mereka mempercayai. Di saat itulah mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mereka mengalami Yesus yang bangkit. Mereka merasakan Yesus yang bangkit itu benar-benar nyata. Dan mereka sukacita untuk menjalankan kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita yang merayakan Paskah tidak bisa bersukacita, tidak mengalami kuasa kemenangan Kristus? Kita seringkali berpikir, aku adalah orang yang paling malang di dunia ini. Semua orang dikasihi Tuhan, tapi aku tidak. Semua orang diberkati Tuhan, tapi aku tidak. Semua orang diberikan kelancaran oleh Tuhan, tapi aku tidak. Saudara, keliru. Yang saudara harus ingat saat ini, apapun yang aku alami, aku tahu dia bangkit. Dia menyuruh aku untuk bekerja dan memberikan buah. Aku harus pergi, meninggalkan manusia lamaku, cara berpikirku yang salah, seluruh kedaginganku, dan aku pergi dalam seluruh keterbatasanku, mau menyampaikan kepada setiap orang yang tahu hidupku, bahwa di dalam aku yang terpuruk seperti ini, aku punya Tuhan yang hidup. Ketika saudara pergi meninggalkan manusia lama saudara, sifat lama saudara, kebiasaan lama saudara, kemalasan lama kita, dan seluruh kegagalan kita, disitulah kita akan mengalami muka dengan muka Yesus sungguh nyata dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara, saya akan menceritakan pengalaman seorang anak Tuhan yang hidup sangat menderita. Dia dikhianati oleh suaminya. Ketika suaminya meninggalkan dia, istrinya ini benar-benar ditelantarkan. Anak-anaknya dibiarkan ikut istrinya, tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa apapun. Istri dan anak-anaknya bisa memilih untuk hidup protes, mengeluh, bersungut-sungut, marah, bisa. Tapi rupanya mereka tidak memilih itu. Mereka memilih untuk menghadapi. Mereka tidak lari dari kenyataan itu. Sekalipun suaminya yang sudah keterlaluan itu sekarang tinggal bersama dengan seorang perempuan di kota yang sama, yang tempat tinggalnya tidak berbeda jauh dari mereka, dan hidup dalam kemewahan karena perempuan yang telah membawa lari suaminya itu kaya raya. Saudara tahu di mana ibu ini tinggal bersama dengan anak-anaknya? Di emperan toko. Malam mereka berkumpul. Kalau kena hujan, kehujanan, dengan rasa dingin dan lapar. Tetapi ketika matahari mulai terbit, mereka bubar jalan
anak-anak harus sekolah. Si ibu ini harus mencari nafkah apapun yang terjadi. Semua orang di kota itu kenal bagaimana wanita ini dan anak-anaknya ditelantarkan. Mereka tidak lari, tidak pindah keluar kota. Mereka menghadapi. Apakah tidak dibicarakan orang? Ya. Apakah tidak disindir orang? Ya. Apakah tidak ada perasaan malu? Iya. Apakah tidak ada perasaan tertekan? Iya. Tetapi apa yang mereka kerjakan? Mereka datang di dalam rumah Tuhan setiap pagi. Sebelum mereka mengerjakan apa-apa. Apakah untuk komplain dengan Tuhan? Tidak. Mereka hanya mau mengatakan kepada Tuhan, ibu itu berkata, terima kasih Tuhan. Di dunia ini, ketika semua orang mencampakkan aku, termasuk suami dan ayah dari anak-anakku mentelantarkan kami, ternyata masih ada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Pempunyai hidup, yang masih mau menerima aku apa adanya. Dan katanya dalam doanya, itu sudah cukup bagiku untuk melanjutkan hidup. Asal Tuhan masih mau menerima aku. Saudara mungkin tidak pernah membayangkan bagaimana ibu ini bisa kuat seperti itu. Karena dia memilih untuk tinggal di kuburan dengan menangis dan meratap dan tidak melakukan apapun, atau pergi untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Allah yang dia sembah adalah Bapa yang kekal, yang sungguh hidup, yang sungguh bangkit, yang tidak akan pernah membiarkan hidupnya menjadi sia-sia. Bahkan ketika dia ditertawakan, dihina, disiksa, ditelantarkan oleh siapapun, dia mau membuktikan kasih Allah lebih besar dari segala penghinaan itu. Lalu apa hasilnya? Dia tetap miskin. Anak dan ibu ini masih tetap tinggal di emperan toko. Benarkah imannya sia-sia? Benarkah dia tidak bangkit? Tidak. Dia sungguh bangkit. Apa yang dia ceritakan sudah. Dia bilang, Tuhan itu luar biasa. Beberapa hari yang lalu anak saya katanya, diajak oleh temannya ke rumahnya. Di emperan toko itu dia cerita dengan ibunya. Ibu, beberapa hari yang lalu saya diajak si Anu itu teman sekolah. Dengan naik mobilnya yang bagus, masuk ke rumahnya. Rumahnya itu luar biasa, istana yang hebat. Ibu ini mulai gelisah. Jangan-jangan anak saya komplain tentang Tuhan. Ternyata tidak. Anak perempuan ini melanjutkan. Saya dijamu makan oleh teman saya. Kamarnya hebat. Peralatan sekolahnya semuanya lengkap. Guru-guru lesnya banyak. Aktivitasnya tidak lepas setiap jam-jam tertentu les. Tapi, kata anak perempuan ini, yang aneh ibu, kenapa nilai teman saya itu tidak lebih baik dari nilaiku? Ibu itu bertanya kepada anak, menurut kamu kenapa engkau bisa punya nilai baik? Anak ini menjawab, sekalipun kita harus tinggal di emperan toko, sekalipun saya tidak punya guru les, sekalipun saya harus berjalan kaki, tapi saya punya Tuhan. Tuhan yang bangkit. Tuhan yang memberi hikmat
Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang membuat saya tidak menyerah, Tuhan yang membuat saya berjuang. Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara, jikalau seorang anak yang masih kecil bisa diajak oleh ibunya untuk berani menghadapi situasi kondisi di tengah-tengah sindiran, caci maki, penganiayaan dan ketidakadilan, bersama dengan Yesus yang bangkit, tidak lagi bercerita tentang pengkhianatan suami dan ayah dari anak itu, tidak mencari kambing hitam tentang perempuan yang menjebak suaminya, dan tidak mencari siapa-siapa yang salah, tetapi meraih masa depan yang baik. Yang terjadi adalah kuasa Tuhan. Anak ini ternyata menjadi anak yang berhasil. Dia pada akhirnya lulus dari sebuah perguruan tinggi dan dia bekerja dengan baik. Mengapa? Karena ibunya meyakini Kristus bangkit, maka aku bangkit. Maka anak-anakku bangkit. Bukan situasi harus berubah. Bukan kondisi harus berubah seperti yang aku harapkan. Tetapi aku menghadapinya bersama dengan Kristus. Akhirnya, dalam keadaan yang terpuruk, mereka masih mampu melihat Yesus yang hidup tidak membiarkan mereka. Dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan sungguh-sungguh tertindas, mereka melihat tangan Tuhan yang berlobang paku itu ternyata lebih besar dari kesulitan apapun yang mereka hadapi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merampas kasih, damai sejahtera, keberhasilan dari Tuhan dalam hidup mereka. Dari mana mereka memulai? Meninggalkan kuburan itu. Berhenti menceritakan yang salah. Berhenti untuk mencari kambing hitam. Berhenti untuk mengkutuki situasi, kondisi, dan keadaan. Tetapi mereka bangkit. Mau mengatakan, di tengah-tengah reruntuhan, di tengah-tengah keterpurukan, bagaikan tulang-tulang kering yang terserang, aku bersyukur bahwa aku punya penebus yang hidup, Yesus namanya, yang hidup, yang telah mati dan hidup untuk aku, sehingga aku dapat hidup berkelimpahan. Saudaraku, saudara tadi masuk di dalam gereja, diberikan stik yang luar biasa ini. Apa yang kita lihat dari stik ini? Gak ada apa-apanya. Tapi tahukah saudara, ketika stik ini dipatahkan dan diremuk-remukan, maka yang terjadi adalah sebuah lingkaran yang bisa membawa terang. Kristus bangkit. Dia sudah mematahkan kuasa maut. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Dia sungguh hidup dan dia sungguh bangkit. Tapi mengapa? Mengapa saya dan saudara tidak bisa merasakan terang kebangkitan Kristus? Mengapa saya dan saudara tidak bisa merasakan hidupnya Kristus yang bangkit itu? Karena kita tidak mau dipatah-patahkan dan tidak mau dimatikan manusia lama kita. Kita mau hanya berdiam diri. Kita meratap dan menangis. Kita merasa tidak punya apa-apa. Kita bercerita kemana-mana. Kita ini adalah orang yang paling malang di dunia ini. Setiap malam, setiap hari, hidup kita hanya mengingat, hanya mengucapkan,
hanya mengisi hati kita untuk meratapi dan tidak melakukan apa-apa, itu bagaikan stik yang didiamkan. Sekalipun punya potensi terang, nggak bisa ngapa-ngapain. Maukah kita menjadikan Paskah malam ini mempunyai arti yang tersendiri untuk saudara dan untuk saya? Saudara-saudara yang hari ini kecewa dan putus asa karena kondisi kesehatanmu yang merosot, berhentilah bercerita tentang sakit penyakit. Tinggalkan pikiran, perkataan, sikap seperti orang yang tidak berdaya. Saudara yang pulang ke rumah merasakan rumah tanggamu tidak lagi sukacita dan damai sejahtera, tetapi lebih banyak seperti neraka. Berhentilah memikirkan neraka, berhentilah untuk mengucapkan itu, berhentilah untuk mencari kambing hitam siapa yang paling salah. Saudara yang hari ini terpuruk karena saudara gagal dalam pekerjaan, bahkan mungkin 1000 kali saudara sudah gagal, dan sudah menghabiskan banyak modal, sehingga keluargamu menjadi menderita. Saudara yang pada malam ini merasa gagal, karena ternyata saudara terbelenggu oleh sifat tertentu, oleh karakter tertentu, oleh dosa tertentu. Suka memaki orang, suka menghina orang, suka melukai orang, suka memfitnah orang, suka mencelakai orang. Lebih senang melihat orang menderita daripada senang. Saudara merasa putus asa karena saudara sudah berkali-kali berusaha meninggalkan sifat itu. Saudara yang hari menemukan diri saudara tidak jujur, saudara merasakan diri saudara malas, saudara tidak berjuang dengan mati-matian, saudara kecewa dengan diri saudara sendiri, saudara merasakan hidup itu hampa dan kosong, saudara merasakan saudara menjadi benalu dalam keluarga saudara. Maukah saudara sungguh mengalami kebangkitan? Saudara tidak cukup diamkan stik hidupmu. Berikanlah seluruh hidupmu, manusia lamamu, di dalam tangan Tuhan Yesus yang bangun. Sehingga manusia lamamu, manusia dulumu yang sudah gagal itu, diserahkan dengan ikhlas di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan yang bangkit itu, dipatah-patahkan dengan kerelaan dan keikhlasan diri. Dan serahkan kepada Tuhan, supaya apapun yang engkau alami sebagai proses pembentukan Tuhan, maka yang terjadi adalah sebuah sinar. Sinar terang Tuhan akan menyinar dalam hidup saudara. Stiknya tetap sama, tidak perlu dinyalakan dengan api, tapi terang Tuhan yang ada dalam hidupmu akan bersinar. Semua orang tahu engkau hanya stik yang sederhana, bahkan hina. Tetapi walaupun hidupmu sederhana dan hina, ketika hidupmu diserahkan pada Tuhan, manusia lamamu dengan ikhlas dan rela engkau serahkan untuk dipatah-patahkan dan dibentuk oleh Tuhan seturut dengan keinginannya, maka engkau akan bersinar. Saudara-saudara, bagi saudara yang benar-benar rela, benar-benar ikhlas, benar-benar mau untuk mengalami terang kebangkitan Kristus dalam hidupmu, ambillah stikmu, patah-patahkan dengan berkata di dalam hati, Tuhan, kuserahkan manusia lama, apa adanya, tidak ada yang tersisa. Aku akan pulang untuk menghadapi realita hidup itu. Mau dihina, mau diremehkan, mau dicemooh, mau menghadapi kesukaran, enggak apa-apa. Tapi aku sekarang tidak sendirian.
Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Dan untuk supaya manusia lamaku dipatah-patahkan, agar hidupku dibangkitkan bersama dengan Kristus. Aku hidup tetap sebagai orang seperti mana adanya. Tetapi yang berbeda, aku memberi tempat. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu menyinarkan terangnya melalui hidupku yang terbatas. Saat ketika pemusik akan memainkan sebuah lagu, saya beri kesempatan pada saya dan Bapak Ibu untuk mengambil keputusan yang terpenting dalam hidup kita. Kemana hidup kita akan melangkah, saudaraku? Masihkah engkau akan lari dari kenyataan hidup ini? Tidak. Pergilah. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Berhentilah untuk berpikir. Berhentilah untuk mengucapkan kata-kata. Mau menyalahkan siapapun gak ada gunanya. Mau melarikan diri dari apapun tidak ada hasil. Dan percayalah, yang terbaik, yang terindah, yang berhasil bagimu masih ada di depan. Tuhan sediakan bagimu. Yang Tuhan minta, patah-patahkan hidupmu yang lama di tangan Tuhan. Bukan engkau yang mematahkan. Tuhan hanya minta keikhlasanmu untuk meninggalkan manusia lamamu. Rela dan ikhlas dibentuk dengan cara Tuhan. Bagi saudara yang ikhlas dan mau, sambil kita meresapi lagu yang dinyanyikan nanti, kita akan patah-patahkan stik ini sampai mengeluarkan sinar. Dan kalau sudah, saudara lihat di kanan kiri saudara, kita hidup tidak bisa dengan sendirian. Kita butuh orang lain. Pasangkan stik yang sudah bersinar ini menjadi gelang di tangan saudaramu yang ada di samping. Dan bagi saudara yang di sampingnya, kenakan ini. Biarlah pengalaman ini akan membawa kita pulang. Kita harus bangkit. Saudaraku, mari kita bersaat teduh. Kita tidak melihat orang lain. Nyanyian musik yang akan dimainkan mengajak saya dan saudara untuk jujur dengan diri kita sendiri. Yesus bangkit. Yesus hidup. Apakah engkau hidup dan bangkit, saudara? Bagi saudara-saudara yang malam ini sungguh-sungguh kecewa dan kehilangan harapan, tahukah Yesus mati hanya untukmu. Yesus bangkit untukmu. Dia memilihmu. Dia mengasihimu. Dia mau menjadikan hidupmu berarti dan berhasil di hari depan ini. Yang terbaik untukmu sudah disediakan oleh Tuhan untukmu. Keluarga yang indah, pekerjaan yang berhasil, pelayanan yang sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Yang Tuhan minta malam ini,
serahkan dengan ikhlas egomu. Lepaskan kebiasaanmu untuk selalu mengingat-ingat orang yang telah menjahatimu. Yang Tuhan minta darimu, engkau meninggalkan manusia lamamu dan menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk dimatikan, sehingga engkau tidak lagi memakai energimu untuk mencari siapa yang salah, siapa yang jahat. Dan engkau tidak akan memakai waktumu yang berharga dalam doa untuk selalu bertanya, apa salahku Tuhan? Apa dosaku Tuhan? Mengapa harus terjadi dalam diriku? Saudara, kita masih bersyukur kita boleh hadir di dalam kebaktian Paskah malam ini, di mana Yesus berkata dengan tegas untuk saya dan saudara, Dia bangkit agar saudara dan saya bangkit dari kehidupan ini. Bagi saudara-saudara yang masih belum dan memungkeraskan hati untuk tidak merelakan dan mengikhlaskan manusia lama dipatah-patahkan di tangan Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan bagi saudara. Dan bagi saudara-saudara yang sudah memata-matakan stik dengan tekad sepenuhnya dan mengkalungkan kalung yang bersinar, gelang yang bersinar itu di tangan saudara, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan bersama-sama berdoa. Tapi bagi saudara yang masih dibungkus oleh kekecewaan dan ketidakberdayaan, bangkitlah. Engkau punya harapan ke depan, saudara. Yesus bangkit agar engkau bangkit. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan sabda-Mu. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Tuhan yang tidak terbatas, yang akan terus bekerja menyampaikan sabda-Mu, air hidup ini, mengalir di dalam batin setiap kami, mengalir di dalam keluarga kami, mengalir di dalam pekerjaan kami, mengalir di dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus, sekalipun hati kami keras, bagaikan batu karang yang tidak tertembus oleh apapun, tapi kami percaya air hidup Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah dibacakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar akan menembus di hati setiap kami, supaya kami pulang hidup. Kristus bangkit, maka aku pun bangkit. Kami akan memakai gelang ini dan dengan keyakinan berkata, sekalipun hidupku terpuruk, sekalipun aku disia-sia dan tidak punya kekuatan apapun, tapi aku percaya Yesus bangkit untuk aku, agar aku bangkit dalam keadaan apapun. Aku bagaikan gelang yang bersinar ini akan menyampaikan sinar terang Tuhan dalam keluargaku melalui tutur kata, hati dan perbuatan. Amin. Silakan duduk.
dengan sikap berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kesungguhan hati dalam untayan kata dan nada. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, di saat kami merayakan hari kebangkitan-Mu, kami ingat dunia tempat di mana kami tinggal. Dunia yang kami tinggali penuh dengan kegelapan. Sehingga di sana sini kami melihat masih banyak orang hidup mengedepankan kekerasan. Kekerasan di dalam kata-kata, kekerasan dalam sikap, kekerasan dalam kebencian, kekerasan dalam balas dendam, kekerasan menindas yang lemah, kekerasan yang menindas anak-anak, sehingga di berbagai negara, di berbagai tempat, kami masih melihat banyak korban-korban yang berjatuhan. Tuhan, Engkau ciptakan dunia dengan segala isinya penuh dengan segala kemakmuran. Tapi di sana sini kami masih melihat dan mendengar jeritan orang-orang yang kelaparan. Di berbagai negara, di berbagai sudut tempat, di mana-mana ada yang kaya luar biasa, namun ada yang miskin dalam kelaparan. Tuhan, kami melihat ketika Engkau menciptakan dunia dan mempercayakan pada manusia dan memberikan kekuasaan untuk mengelola dunia ini. Tapi kami melihat bahwa ternyata bumi yang Engkau berikan, alam semesta yang Kau karuniakan yang indah dan luar biasa itu, sudah kami rusak dengan cara hidup dan sikap hidup yang tidak benar. Tuhan, saat ini kami prihatin dengan permusuhan, peperangan, bencana di sana sini. Baik terjadi di negara-negara yang saat ini sedang dalam pergumulan yang berat. Negara-negara di Afrika, yang banyak di antara mereka yang mati dalam kelaparan, yang terserang oleh penyakit tanpa berdaya. Dan juga kami melihat di negara-negara yang di mana permusuhan antara bangsa demi bangsa, suku demi suku, golongan demi golongan. Ya Tuhan,
Di saat seperti inilah kami menjerit dan berdoa. Berikanlah kepada kami mata hati iman yang mau peduli kepada orang-orang di sekeliling kami, yang tidak pernah berhenti untuk mengharap dan berdoa, sekalipun menurut banyak orang rasanya yang kami lakukan terlalu kecil, mustahil bisa merubah apa-apa. Biarlah kebaktian Paskah ini mengajak kami merubah hati kami, merubah sikap kami, merubah hidup keluarga kami, bahwa Kristus bangkit, maka aku bangkit. Biarlah kami menyerahkan dengan rela dan ikhlas cara hidup, sikap hidup kami yang tidak peduli kepada sesama kami, baik di rumah, baik di dalam pekerjaan, ataupun di masyarakat. Kami mau menyerahkan manusia lama kami yang malas dan selalu menuntut orang yang memberikan perhatian pada kami, supaya kami diistimewakan. Biarlah Paskah ini membawa kami, Tuhan, mau pulang, tidak lagi mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kami memberikan kepedulian kami, perhatian kami untuk orang-orang yang di rumah, sehingga seperti gelang ini, di mana kami mau menyerahkan ego kami untuk dipatah-patahkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sehingga keluarga kami masih boleh melihat secercah sinar Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, gereja-Mu, GKI Kebayoran Baru bersama dengan seluruh jemaat dan keluarga jemaat yang terdaftar ataupun belum terdaftar, dibandingkan dengan masalah yang ada di Indonesia, masalah yang di Jakarta, apalagi masalah di dunia ini, yang kami lihat kami terlalu kecil. Tapi izinkan kami, Tuhan, yang kecil ini benar-benar boleh pulang di tengah-tengah lingkungan kami, melakukan sesuatu yang kecil untuk menghadirkan kehidupan-Mu, terang-Mu, kebangkitan-Mu melalui sepiring nasi, segelas air, sapaan, untuk menyampaikan secercah terang Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa syafaat kami, Bapa. Jadikan gereja-Mu, GKI Kebayoran Baru, menjadi gereja yang berkenan di hadapan, yang hidup dan bangkit karena kuasa kebangkitan, yang mau peduli, yang mau berbagi, yang mau menyerahkan egonya untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga sinar terang Tuhan yang dinyalakan. Kami mau pergi untuk peduli, kami mau pergi untuk menyaksikan Kristus yang hidup dan bangkit itu, untuk memberikan kehidupan dan kebangkitan kepada siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, Bapa, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan
dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu kurang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-manapun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Tetapi kuasa dunia selalu menentang, menindas akan jatuh dan saliblah menang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin.
jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita satu dalam doa persembahan kita. Ya Allah, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu. Kami telah menerima anugerah keselamatan di dalam kebangkitan Kristus. Kini, bangkitkanlah semangat kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi kebangkitan Kristus dimanapun kami berada. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan pujian Hai Bangkit bagi Yesus dengan penuh semangat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pergilah dengan kuasa kebangkitan Kristus yang melepaskan kamu dari keraguan, kekhawatiranmu, dan ketakutan. Yakinlah, Kristus menyertai perjalanan hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
then His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know we hold the future, and life is worth the living just because we And then one day I crossed the river. I lied a lifetime of war within. And then at the give away